wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Halo anak-anak ibu guru yang soleh-solehah, bagaimana puasanya hari ini? Apakah sudah ada yang batal? Khususnya buat ananda solehah yang sudah balik. Ingat, jika ada yang sudah batal, jangan lupa ya diganti puasanya setelah bulan Ramadan. Baik anak-anak soleh-solehah, hari ini ibu guru akan menjelaskan tentang puasa di bulan suci Ramadan. Di antaranya yaitu pengertian puasa, rukun puasa, syarat wajib puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang memperbolehkan untuk berbuka puasa, dan terakhir yaitu hikmah puasa Ramadan. Baik, kita mulai ke hal yang pertama yaitu pengertian puasa. Puasa menurut bahasa diartikan sebagai menahan diri dari sesuatu. Sedangkan menurut istilah puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, yang disertai dengan niat dan dilakukan ketika terbit fajar sampai terbenamnya matahari, atau yang biasa kita sebut dari imsak sampai maghrib. Rukun puasa terdiri dari dua, yaitu niat yang pertama, dan menurut mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Hambali, niat puasa dilaksanakan wajib setiap malam pada bulan Ramadan, yaitu mulai terbenamnya matahari hingga sang fajar terbit. Adapun lafaz Ramadan yaitu nawaitu shamal ghadin an adai fardhu syahri Ramadana hadihi sanati lillahi ta'ala. Aku berniat berpuasa esok hari menunaikannya kewajiban Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Sedangkan menurut mazhab Maliki menyatakan bahwa niat puasa cukup hanya satu kali saja, yaitu malam pertama di bulan suci Ramadan. Lafaznya yaitu nawaitu shauma syahri Ramadana kullihi lillahi ta'ala, yang artinya aku niat berpuasa sebulan Ramadan ini karena Allah Ta'ala. Yang kedua yaitu menahan diri dari kegiatan makan, minum, bersetubuh maupun hal-hal lainnya yang dapat membatalkan puasa. Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya dihalalkan bagimu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah tahu bahwa kamu tidak dapat menahan diri. Karena itu Allah mengampuni dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itu adalah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Berdasarkan firman Allah tersebut, berarti kita bisa makan, minum, dan bisa melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa jika malam telah datang alias telah datangnya maghrib, sampai terbitnya fajar alias sampai subuh. Setelah itu kita dilarang kembali untuk makan dan minum dan hal-hal lainnya yang dapat membatalkan puasa. Karena Allah tahu bahwa kita tidak mampu untuk menahan lapar seharian. Selanjutnya yaitu syarat wajib puasa. Yang pertama berakal.
Jadi, orang yang berpuasa itu harus waras atau sehat dan dalam berpikir layaknya seorang manusia. Misalkan ada orang gila, berarti dia tidak waras, maka orang gila tersebut tidak wajib berpuasa. Demikian juga dengan orang yang koma, karena orang yang koma itu tidak sadarkan diri, maka orang yang koma berarti tidak wajib berpuasa. Selanjutnya yaitu baligh, berarti orang yang sudah baligh diwajibkan buat mereka melaksanakan puasa. Kalian telah belajar tentang baligh. Salah satu ciri baligh yaitu ihtilam dan haid. Bagi perempuan yang haid maka tidak diwajibkan untuk puasa, tapi diwajibkan untuk menggantinya nanti setelah bulan suci Ramadan. Selanjutnya yaitu kuat mengerjakan puasa. Artinya, apabila seseorang sedang dalam keadaan sakit yang apabila dengan berpuasa akan mendatangkan beban kepada dirinya seperti penyakit yang dideritanya semakin parah, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Selanjutnya yaitu bagi orang yang dalam perjalanan jauh atau seorang musafir, jika tidak kuat mengerjakan puasa, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Hal-hal yang membatalkan puasa. Dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan bahwa perkara yang dapat membatalkan puasa meliputi beberapa hal. Di antaranya pertama, sampainya sesuatu ke dalam lubang tubuh dengan sengaja. Jadi, di dalam tubuh kita terdapat lubang-lubang. Contohnya, mulut, hidung, telinga, dan sebagainya. Kenapa? Contoh yang lainnya. Contoh, kita memasukkan makanan ke dalam mulut kita berarti itu termasuk hal yang membatalkan puasa. Kedua yaitu mengobati dengan cara memasukkan benda atau obat lainnya pada salah satu dari dua jalan, kubul dan dubur. Contohnya nih, kalian ambeien, terus kalian beri mikrolaks. Terus mikrolaknya kalian masukkan ke dubur. Nah, hal itu bisa membatalkan puasa. Atau misalkan di rumah sakit, dipasanglah kateter urin, dan itu juga termasuk hal-hal yang membatalkan puasa. Ketiga yaitu muntah dengan sengaja. Jika seseorang muntah tanpa sengaja, maka puasanya tetap tidak batal, asalkan muntahannya tidak tertelan kembali olehnya. Tetapi jika muntahannya tertelan walaupun sedikit, maka puasanya batal. Keluarnya air mani atau sperma disebabkan bersentuhan kulit. Misalkan, mani keluar akibat onani atau sebab bersentuhan dengan lawan jenis tanpa adanya hubungan seksual. Berbeda halnya ketika mani keluar karena mimpi basah, maka dalam keadaan demikian, maka puasa tetap sah hukumnya. Kelima, yaitu mengalami haid atau nifas pada saat berpuasa. Jika orang yang sedang haid dan yang sedang nifas, maka tidak wajib untuk berpuasa, tetapi harus menggantinya atau mengkodonya setelah bulan Ramadan selesai. Hanya puasanya saja. Untuk sholat yang telah dia tinggalkan maka tidak perlu untuk mengkodoknya. Keenam yaitu gila atau junun pada saat menjalankan puasa. Ketika hal ini terjadi pada seseorang di pertengahan melaksanakan puasa, maka puasanya batal. Ketujuh yaitu murtad pada saat puasa. Murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam,
Maka ketika dia berpuasa terus dia murtad, maka puasanya batal. Selanjutnya yaitu hal-hal yang memperbolehkan untuk berbuka puasa. Jadi ada beberapa golongan orang yang diperbolehkan untuk tidak menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan ketentuan-ketentuan berikut. Pertama, yaitu dalam perjalanan jauh alias musafir. Kedua, orang tua yang berusia lanjut. Ketiga, dalam keadaan sakit. Keempat, wanita menyusui dan hamil. Bagi mereka terdapat kewajiban untuk qada puasa di kemudian hari atau dengan cara lain yaitu membayar fidyah. Tapi sebagian ulama menyatakan bahwa wanita hamil dan menyusui harus membayar fidyah dan tetap mengganti puasanya di hari lain. Terakhir kita akan membahas tentang hikmah puasa Ramadan. Pertama, hikmahnya yaitu melatih kesabaran. Dengan menjalankan ibadah puasa merupakan salah satu jalan untuk mengekang diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkannya. Kedua, yaitu membentuk akhlakul karimah. Dengan menjalankan puasa Ramadan, seseorang akan terdidik untuk selalu berbuat hal-hal yang baik dan mulia. Karena selama berpuasa ia terbiasa menghindari kemaksiatan dan sifat kemungkaran yang bisa membatalkan puasanya. Ketiga, yaitu dapat mempengaruhi kondisi fisik seseorang. Ketika kita berpuasa, kita akan dididik untuk mengistirahatkan anggota badan, terutama organ-organ pencernaan kita selama kita menjalankan puasa. Dengan demikian, hal tersebut akan membantu dalam membentuk badan sehingga menjadi lebih kuat dan segar kembali. Keempat, yaitu meningkatkan ketakwaan dalam diri seseorang. Dengan menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan baik dan benar, yaitu dengan tata cara yang disyariatkan Islam, maka akan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam diri seseorang. Terakhir, dapat membersihkan diri dari dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Dengan berpuasa, seseorang akan lebih berhati-hati dalam bertindak, terutama segala perbuatan yang dapat menimbulkan dosa. Demikian penjelasan tentang puasa di bulan suci Ramadan. Semoga lebih dipahami dan bermanfaat. Atas perhatiannya, Ibu Guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.